Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue lagi di Suzuki MT Haryono nih, di SBT MT Haryono di keluar tol pintu Cawang di Wisma Indomobil 1, kafling 8, lantai dasar. Lo kalau mau kesini deket banget deh. Suzuki-nya lengkap banget, tepat di pusat kota Jakarta terutama. Jadi kalau yang mau kesini ya sekalian jalan-jalan ke Jakarta, yang dari luar Jakarta ya. Kalau yang dari Jakartanya pasti lebih deket banget. Kali ini gue mau ngapain sih sebenarnya? Di kiri kanan gue ada dua mobil Suzuki yang sudah familiar banget pastinya. Mau gue apain? Stay tune. Nih guys, biasanya nih kalau udah ada di kiri kanan gue ada dua mobil gini, kita harus bandingin. Waduh, gue paling suka kalau banding-bandingin. Walaupun ada istilah semua punya kelebihan masing-masing, ya itu memang benar sih. Tapi kan pasti ada pembeda, dan itu nanti bisa menyesuaikan sama terutama yang mobil ini selera, fitur mungkin. Apalagi men, fungsi ya. Ya pasti tipis-tipis, biarpun tipis gitu, tapi pasti ada perbedaannya lah. Itu kita cari perbedaannya. Di sebelah kanan gua ada R3 Sport Hybrid, which is dia adalah R3 yang tipe tertinggi dengan hybrid pastinya. Dan sebelah kiri gua ada XL7 Alpha. Untuk harganya, ini dua mobil ini harganya ya tipis-tipis lah. Masih di angka 290 jutaan. Yang ini 294, ini 292. Cuma beda 2 juta aja. Tapi dari 2 juta itu perbedaannya jauh nggak ya gitu. Oh, itu harga udah 2023 ya. Jadi udah harga terbaru. Udah nggak ada penambahan ini dan itu ya. Tapi katanya sih, kata Om Sandi masih ada unit yang 2022 dan harganya bisa lebih, wah, turun tuh. Nah, kita kepoin aja langsung dari bagian depan dulu ya men. Gue mana nih? Sini ya. Ini nih, si R3 dulu deh. Dari bagian atasnya itu ke bagian bawah sini tuh, kiri dan kanan menurut gue sih masih mirip-mirip ya. Dengan engine hoodnya yang muscular gitu, biarpun konsep muscularnya beda. Ini sih lebih tipis tapi muscularnya, lekukannya lebih, ada beberapa lebih banyak. Ini nggak banyak tapi nonjol banget gitu. Nah, untuk di bagian headlampnya ini ada plus dan minus, minus. Kalau yang ini dia sudah proyektor tapi belum LED. Yang ini multi reflektor seamless tapi sudah LED. Intinya dari keduanya itu sebenarnya masuk kayak suara. Ada suara yang enggak sih, lagi ada pengerjaan somewhere lah, gue nggak tahu. Yaudah, cuekin aja. Dua-duanya sama-sama terang sih sebenarnya, cuman mungkin beda dari konsepnya aja. Tapi ya masih mirip-mirip lah menurut gue. Terus di bagian sininya nih, dia di RL nih ada di sini nih. Kalau yang ini di RL-nya ditaruh di bawah. Jadi kayak nyatu di housing dari fog lamp-nya. Nah, fog lamp-nya sendiri dia ada di bagian sini, di bagian bawah, sama-sama di bawah, beda dari konsepnya aja. Polos aja, housingnya biasa, fog lamp-nya di sini. Nah, ini fog lamp-nya tadi housingnya ditambahin sama di RL, sama-sama masih pakai bohlam biasa. Jadi yang LED itu hanya di bagian headlamp-nya aja untuk XL7. Sama lampu sen juga masih bohlam biasa, sama ini pun juga sama sih. Oke, apalagi men, ke bagian grill. Nah, kalau grill sih gue bisa bilang yang ini gagah karena gede ya, dengan list silver manjang itu, logo Suzuki besar di tengahnya. Kalau yang ini Suzuki-nya besar tapi dibikin kayak lebih elegan gitu ya. Jadi tingkat kesangarannya lebih besar di sini, tingkat elegannya lebih besar di sini. Ini selera, lu pilih aja. Menurut lu lebih baik yang mana? Yang mau komentar boleh komentar di kolom komentar. Silahkan pilih yang mana yang menurut lu lebih baik. Ke bagian bawah body kit. Nah, kalau ngomongin body kit, ini kayaknya menang deh. Dia body kitnya lebih kerasa tuh, lumayan gede. Ada emboss Suzuki Sportnya gitu tuh. Cakep ya. Kalau ini dia nggak ada ya, cuman ada tambahan ini aja nih, front bumper gitu ya, tapi kecil juga sih. Tapi warnanya dibikin bagus menurut gua, ada gradasi warna, jadi dibikin silver. Karena memang ini konsepnya adalah SUV dan ini MPV, ini mobil keluarga, ini mobil keluarga yang agak sporty gitu. Sama-sama buat keluarga, karena kan 7-seater ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian engine. Nah, gua buka nih bagian dalamnya, bagian dalam mesin maksudnya. Di sini dia sudah dicat sih, walaupun catnya nggak sama kayak bodinya, tapi sudah rapi sih, udah dicat tuh, cat dasar gitu, ada peredamnya juga. Terus untuk kap di bagian R3 Hybrid juga dia sudah udah rapi lah ya, udah dicat, terus ada peredamnya juga sama. Untuk engine-nya dia sama sih, sama-sama 1500 cc. Perbedaannya adalah di apanya men? Teknologi. Ya betul, di teknologi. Woy. Karena ini udah pakai hybrid, sudah ditambahin baterai. Jadi
kita bisa artikan dia kayak punya dua sumber tenaga lah ya gitu. Ini karena dipasangin baterai. Nah, terus ada yang suka nanya, bang, baterainya di mana bang? Mana bang? Di sana bang. Jadi dia ada di bawah jok. Oh di sini nih berarti ya. Bawah jok penumpang depan ada baterainya ditaruh di situ. Jadi aman. Naruhnya nggak bareng di sini ya. Jadi kalau nyariin baterai hybrid dia naruhnya nggak di sini, tapi di dalam gitu. Nah sekarang kita mau bahas sampingnya. Perbedaan dari R3 Sport Hybrid sama XL7 Alpha. Ini yang paling tinggi di R3, ini yang paling tinggi di XL7. Beda harganya cuma 2 jutaan. Itu pun nanti kalau sama diskon gue nggak tahu deh, nanti tanya sama Om Sandi aja lah masalah potongan harga dan bonus-bonusnya. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki dulu nih men. Kaki, oke. Kita langsung kasih penilaian aja ya. Oke. Nah, kalau untuk ukurannya di 185 per 65 ring 15. Yang ini ukurannya 195 per 60 ring 16. Dengan pengereman juga sudah pakai cakram, jadi sudah sama-sama oke sih menurut gua. Bedanya di konsep dari desain dari peleknya aja. Desain bebas lah. Gua nggak bisa menunjukkan mana yang lebih bagus, mana yang enggak. Tapi ini penilaian pribadi gua lebih suka yang ini sih. Kayaknya lebih apa ya? Lebih cakep ya. Nah, ini nggak ada over fender, ini ada. Karena ini SUV. Ini MPV. MPV tidak perlu over fender. Kalau bisa diskonnya aja yang banyak kalau pembeli kan gitu biasanya. Ini ada emblem VVT, sini juga nggak ada aksen, sini ada aksen begini-begini nih, hitam karena warnanya hitam jadi nggak terlalu kelihatan. Spionnya nih, ini juga ada perbedaan. Sama-sama sih dia sudah sewarna body, di sini juga ada lampu sennya, sudah elektrik pastinya. Bedanya kalau yang ini retractable aja biasa, yang ini udah auto folding nih, yang R3 nih. Jadi tadi nih, lu kan ada selisih harga ini lebih mahal 2 juta ya. Jadi salah satu faktornya mungkin itu ya. Nah, ke bagian sini. Karena lebih mahal harusnya punya value lebih. Percuma kalau lebih mahal tapi nggak punya value tambahan buat apa gitu. Nah ini ada talang air. Ini nggak ada. Ini nggak ada talang air nih. Kalau nggak ada talang air kayak gini, sudah saatnya kita panggil Om Sandi. Om, talang air aman ya? Dilengkapin ya? Wah, udah. Aman. Langsung aja. Nah ini handle pintu. Handle pintunya dia sudah pakai chrome. Terus ada pencet-pencetannya gini. Jadi sudah smart entry. Kiri dan kanan pastinya, jadi sama lah. Terus ke bagian sini lagi men. Ini juga sudah dikrum-krumin. Nah beda di bagian atas lagi nih. Bagian atasnya yang ini nggak pakai roof rail, yang ini pakai roof rail. Karena dia SUV nih, XL7 itu SUV. Salah satu syarat sebagai SUV adalah harus punya roof rail, biar bisa dipasangin roof rack, roof box, rooftop. Enggak, rooftop ya. Ini nggak perlu. Tapi kalau mau dipasangin, ada ya men tambah-tambahan gitu ya. Ada dong. Tapi kayaknya nggak perlu deh, karena dimensinya lumayan gede nih mobil. Jadi kadang kayaknya sih menurut gua kalau bawaan lu nggak parah-parah banget, lu nggak perlu. Yang ini nih, yang si R3 ini kayaknya nggak perlu dipasangin begitu karena bagasinya juga lumayan gede. Kalau bawaan lu banyak banget, lu beli carry aja. Terus ke bagian sini, bawah. Bagian bawah nih. Dua-duanya pakai, ini ada body kit nih, ada emboss Suzuki Sport, emblem malah ini Suzuki Sport. Ya ini nggak ada emboss apa-apa, cuman di sini ada tambahan side skirt gitu ya. Jadi di bagian samping. Nah, ngomong-ngomong SUV ini MPV, tadi gue cek ternyata memang si SUV ini dia lebih tinggi ground clearance-nya, selisihnya sekitar 20 mili. Kalau yang ini kalau nggak salah tadi 180, ini 200. Jadi XL7 itu sedikit lebih tinggi dibandingin R3 Sport Hybrid gitu. Jadi kalau lo suka mobil yang lebih tinggi-tinggi, yang suka lewat jalan-jalan banjir, jalan-jalan rusak, kayaknya lo lebih cocok beli yang XL7 aja, jangan yang R3 Sport. Yang ini kelihatannya memang agak sedikit lebih ceper. Karena memang nggak butuh tinggi-tinggi banget ya MPV kok. Bagian belakang sama-sama. Untuk pengeremannya masih pakai tromol, jadi ya sama lah. Apalagi men, ke bagian belakang ya. Yuk. Untuk bagian belakang sama-sama bagus sih menurut gua. Udah ada spoiler belakangnya, ini juga ada. Walaupun yang ini spoilernya lebih bagus menurut gua. Ada aksen-aksen warna silver tambahan di ujung-ujungnya gitu. Tapi sama sih, bentuknya juga sama, konsepnya sama. Ada high mount stop lamp, ada washer juga. Kaca belakangnya sudah pakai defogger, wiper, plus stop lampnya sama lah. Konsepnya stop lampnya sama, yang gue bilang ini sudah jadi pakem banget gitu. Apa ya bahasanya ya? Trademark. Jadi kalau lo di tol lihat lampu yang model begini, udah pasti kalau nggak XL7 dia adalah R3. Wah itu udah jadi ciri khas sekali. Bagian sini ada list chrome. Sini nggak ada nih polos, logo Suzuki-nya besar. Ke bagian bawah nih ada emblem XL7, di sana Alpha karena tipe Alpha ya. Terus ada list chrome-nya juga. Kameranya ada 2. Masih ada yang nanya kenapa kameranya 2, berarti nggak pernah nonton video gua. Terus
ini mah cuma satu kalau yang di sini. Nanti kita lihat kenapa dia kameranya dua nih si XL7 ya. Apalagi ke bawah. Ini sama Suzuki Sport, emblem-emblem ya gitu ya. Terus ada parking sensor, sama ada juga parking sensornya 2 titik, ada mata kucing, beda konsep aja. Dia tidur, ini berdiri. Karena sport harus berdiri. Waduh, nggak gitu. Nggak gitu juga sih. Wah, ini diffuser ya, men. Masuknya diffuser. Ini hampir diffuser ya. Ban serepnya juga ada di kolong ya. Oke, sekarang kita ke bagian bagasoy. Bagian dalam nih, bagian dalamnya untuk dimensi. Ini terkenal yang punya dimensi lumayan lega nih untuk ukuran mobil keluarga ya. Terus pelipatannya juga 50-50, dia bisa rata lantai. Apalagi ya? Ini ada tempat penyimpanan nih, laci. Bukan laci ya, apa ya masuknya? Ya penyimpanan lah. Tertutup gitu, rapih ya. Jadi tetap rata gitu. Di sini ada untuk ini men, sini men, lihatin men. Dongkraknya di sini rapih juga. Dan menurut gue lumayan luas ya. Ini juga udah bagus tuh. Udah dibungkus dengan rapi sekali. Sekarang kita ke bagian sini men. Kok gue dejavu? Kayak masih di situ berasanya, weh. Karena sama. Dimensinya sama, konsepnya sama, pelipatannya juga sama. 50-50 dan rata lantai. Terus penyimpanan juga ada. Di sini juga ada tempat untuk menyimpan dongkrak dan lain-lain. So, gue bilang kalau untuk bagian belakang, bagasinya sama. Bedanya tadi di bagian luar aja, aksen dan bla 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 lah. Oke, sekarang kita ke bagian dalam, bedanya apa aja. Tapi sebelum kita ke dalam, gue masih penasaran nih di antara dua mobil ini. Katanya ada promo yang bagus banget, masih ada unit-unit yang oke banget buat diambil. Apa itu? Kita tanya aja langsung sama Om Sandi. Yuk. Nah guys, tadi udah kita lihat-lihat mobilnya, tapi kan alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya ketika kita tanya langsung sama yang punya programnya, yang punya promo bagusnya. Ini adalah Om Sandi. Siap Om, apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Baik Om ya. Dari MT Haryono, dia ini nih pangerannya. MT Haryono. Jadi gini Om, tadi gua coba compare nih antara dua mobil ini ya. Ya. Ini kan mobil baru nih semuanya nih. Betul. Nah, kita belum tahu nih promo yang terbarunya nih saat ini gimana Om? Kalau untuk promo NIK 2023, memang kita untuk update-nya tadi sudah disebutkan juga ya sama Om Aptum ya. Untuk harganya sih memang nggak selisih-selisih jauh Om. Nah, kalau untuk programnya, memang sih programnya kita masih tetap ada cashback Om. Cashbacknya itu memang ya masih, ya namanya unit baru Om ya. Belum dibuka banget ya. Ya di angka 20 jutaan sih Om sudah ada. Oh itu sih gede Om. Udah semakin gede ya? Untuk NIK baru, model baru, diskonnya segitu? Iya itu sih gila Om. Apa nggak kegedean nih gue ngasihnya ya? Aduh, ya udah. Tolong nggak, jangan dihapus. Jadi sudah ada cashback pasti. Sudah ada cashback pastinya. Tapi detailnya berapa? Langsung kontak lo aja lah ya. Ya, kalau untuk detailnya nanti bisa hubungi Sandi dulu sih. Nah, kalau mau hubungi Sandi itu bisa di WA Sandi ya, atau di telepon juga bisa di 0812 1300 4656 24 jam nonstop. Wih. Nggak tidur Om. Oh iya. Terus tadi kayak gue sempet nanya lu Om ya. Iya. Dia kan di R3 Sport Hybrid belum ada talang air nih. Betul. Itu mah udah pasti aman lah ya. Lah, timbang talang air dong Om, pasti kita amanin Om. Ini kan belum terlalu jauh banget lewat tahun nih. Betul. Mungkin dari mobil-mobil yang nyisa kemarin-kemarin nih yang masih baru 2022. Katanya kalau masih ada promonya bisa bagus banget. Bener banget Om. Nah, memang kebetulan ya buat teman-teman Infomotif, untuk NIK 2022 juga kita memang masih ready Om. Ada? Masih ready. Tetapi memang untuk stok sudah mulai menipis lah sudah mulai menipis. Nah, ada sebagian tipe juga seperti XL7 ini. Untuk NIK 2022 itu warna putih kita sudah tidak ada sama sekali. All, mau tipe Zeta, Beta, Alpha sudah tidak ada sama sekali. Paling apa itu? Hitam, orange, magma grey, brave kaki itu masih aman. Nah, kalau untuk NIK 2022-nya yang di mobil di belakang Sandi ini itu untuk di cashback-nya bisa up to 35 juta Om. Up to 35 juta. Nah, kalau untuk kayak unit-unit yang ready itu di tahun 2022 Om ya. Di tahun 2022 itu kita masih punya Baleno Om. Baleno itu start DP itu mulai dari 18 jutaan aja. Wow. Terus kita masih punya Ignis, sama start DP juga mulai di 18 jutaan. Nah, sekarang untuk Baleno nih Om, Baleno ini kan udah mulai sedikit ready ya. Nah, itu juga sekarang untuk cashback-nya memang kita juga lumayan Om, up to 22 juta. Pickup 2022 kita masih banyak banget, untuk diskonnya itu up to 40 juta. Dengan DP di bawah 5 jutaan aja. Total DP di bawah 5 juta udah bisa bawa pickup.
Di bawah itu ya? Udah pasti. Wah, tanya aja langsung Om Sandi, nanti Ya, dikasih betul. harga bagus, program bagus, promo bagus, data dibantu, Betul. mau test drive juga lu Test samperin. drive mau di rumah, mau di kantor, tempat nongkrong, mau ke kantor pun kita bisa Om. Oke, ada lagi Om? Nah, untuk teman-teman Infomotif nih, kalau memang ingin tahu galeri-galeri kita juga, boleh kunjungi juga nih Instagram Sandi di @suzuki_trada_id. Nanti di situ juga banyak sih kayak info-info dari unit Suzuki, gambar-gambar, foto-foto segala macam. Nanti bisa dicek di situ juga bisa. Untuk lebih lanjutnya lo kontak aja langsung lah ya. Karena kelamaan gue capek juga berdiri. Udah langsung aja kontak Om Sandi. Oke Om, terima kasih banyak. Terima kasih Om, Kita sama-sama lanjut Om. review. Oke, siap Yuk. Om. Suara ada yang lagi benerin gedung kayaknya. Tapi kayaknya kayak lagi nonton MotoGP. Tapi kayak jadi berasa lebih sport. Gak ngerti. Oh iya, gue sekarang lagi ada di dalam R3 Sport Hybrid nih. Apa aja ya men? Langsung cepet aja deh, karena pasti lu juga udah pada tahu. Kita mau bandingin sama XL7, bedanya apa aja. Untuk joknya sih sliding recliningnya pasti sama, ada high adjuster juga, jadi ya enak, proper juga untuk headrestnya. Bahannya kayak gini nih, dia bahan fabric biasa. Ini ada dua warna gitu ya, ada abu-abu sama hitam dengan jahitan asli warna merah. Oke, yang berbeda adalah motif dari carbonize ininya nih, bagian dashboard, bagian door trim itu beda. Setirnya sama sih, dia flat bottom gitu ya. Cuman perbedaannya adalah di sini dia pakai cruise control. Wih, cruise control. Jadi karena di sini lebih mahal, jadi di sini dikasih cruise control gitu. Jadi enak lah lo di tol, nggak usah ngegas. Kalau jalannya lancar, lo tinggal ongkang-ongkang kaki, mainin setir aja. Terus yang perbedaannya lagi ada di ini nih, ada automatic idling start stop. Jadi kalau lo berhenti di lampu merah, untuk menghemat bahan bakar dia bisa mati engine-nya. Nanti pas lu gas dia langsung hidup lagi. Keren juga kan? Oh ini nih, pantesan gua tadi kayak mana sih nih? Nggak. Ternyata emang nggak ada men. Di sini nggak ada buat armrest, glove box di tengah tuh nggak ada untuk di R3. Tapi sebenarnya kalau mau ditambahin mah bisa-bisa aja. Nah terus satu lagi nih, karena di hybrid pastinya dia ada MID yang lebih besar dengan indikator hybridnya. Karena kalau hybrid pasti harus ada indikatornya biar kita tahu baterainya di level apa, terus pengisiannya kemana, gitu-gitulah. Nanti kalau lu pengen tahu, lu beli makanya, jadi lu tahu. Wih, apaan tuh? Pokoknya langsung kontak aja lah Om Sandi, nanti nanya-nanya, harganya bagus banget nih dia. Nah, terus ke bagian atas nih, spionnya di bagian tengah biasa. Kayaknya di sana ada yang luar biasa deh. Nanti kita lihat aja di XL7. Di R3 dia model biasa-biasa aja dan belum night view malah. Aduh, ini ada kaca. Sebelah sini doang ada lampunya karena ada di sini kali. Oke, nanti bagian di konsol bagian tengah sini nih, sederet tengah ini sama aja nih untuk audio, dia sudah bisa mirroring juga, sudah bisa terkoneksi sama smartphone, sama aja sih kayak XL7 sama lah. Terus ke bagian sininya AC-nya juga sama, sudah digital, sudah auto juga. Ada tempat minumnya nih, cup holdernya di sini sudah terintegrasi sama AC, dia juga sama, jadi ya kuncinya bahkan sama karena sudah smart entry dua-duanya ya. Bedanya ini ada biru-birunya aja karena dia hybrid. Jadi kalau mobil lu biasa terus lu warnain warna biru, mungkin dia jadi hybrid. Kali, enggak ya? Nah, sekarang gua ada di XL7 Alpha. Tadi gua di R3 hybrid Sport. Sekarang di Alpha apa bedanya? Oh, joknya. Baru kelihatan nih. Di joknya udah kulit. Tuh, joknya udah kulit. Di bagian pinggir-pinggirnya doang sih, karena di bagian tengahnya dia masih pakai ini biasa ya, bahan fabric biasa aja gitu. Tapi menurut gue sih nggak ada masalah lah bahan fabric atau kulit. Walaupun gue lebih prefer yang jok pakai bahan fabric ya, lebih adem menurut gue. Terus, nah ini juga beda nih. Ada armrest. Di XL7 lu pakai armrest, dapat armrest maksudnya tuh. Walaupun di R3 hybrid bisa aja ya. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa guys, tapi untuk pembelian normal, normal. Ya maksudnya standar pembelian di XL7 intinya sudah lengkap lah. Nah, lalu perbedaannya lagi adalah tadi nih aksen ini men. Nah, perbedaannya ada di aksen karbon nih, aksen carbonize-nya beda sama yang di R3 Sport Hybrid. Ya beda itunya doang sih, tapi sama-sama karbon lah pokoknya intinya ya. Terus apalagi ya perbedaannya di sini, ini karena dia nggak hybrid, jadi dia nggak pakai cruise control dan lain-lain ya teknologinya. Karena makanya ini lebih murah 2 juta. Gitu alasannya. Nah, ini beda nih. Tadi gue bilang spion tengah. Spion tengahnya dia sudah pakai kayak dashcam gitu guys. Jadi sudah apa bahasanya men ya? Apa bahasanya ya? Smart mirror lah gitu ya.
Iya. Jadi dia bisa ngerekam ke bagian depan dan ke bagian belakang. Itu alasannya kenapa di XL7 bagian belakangnya itu kamera parkirnya ada 2. Karena yang satu kamera parkir biasa yang terkoneksi sama audio, lalu kamera yang kedua adalah terkoneksi ke spion tengah ini, dan dia bisa ngerekam, dan itu penting banget sebenarnya untuk jaga-jaga amit-amit kalau terjadi apa-apa di jalan lu punya bukti yang otentik gitu. Atau mau ngevlog bikin TikTok? Wih, enggak. Jadi kalau di sini memang dia nggak ada cruise control, nggak ada idling, start stop, nggak ada, karena itu adalah paket pembelian untuk teknologi hybrid mungkin ya kalau di Suzuki ya. Nah, untuk di tombol pencet-pencetan sebelah kanan ini dia ada satu lagi nih kelebihan dari XL7, yaitu adalah dia punya manual leveling. Jadi lampunya tuh lu bisa arahin kalau takut ketinggian atau terlalu rendah. Itu bagus juga sih menurut gue ya. Tapi kalau di sini di RL-nya dia nggak bisa dimatiin. Sudah otomatis, yang di sana bisa dimatiin. Walaupun sejatinya di RL itu memang harusnya nggak bisa dimatiin, karena di RL itu adalah indikator engine hidup, gitu. Sebagai salah satu apa ya, faktor keselamatan ya men. Tapi ya sudahlah, sama-sama ada di RL, bedanya yang mana bisa dimatiin, gitu doang sih. Oke, nah ke bagian belakang tadi gue cek, ternyata baris kedua dan baris ketiga plek sama. Dia bisa dipakai untuk total di belakang ya 5 orang, jadi sama depan jadi 7 orang, sama-sama 7 seater. Di bagian tengahnya memang di baris kedua dia belum ada headrest, tapi sudah ada armrest, jadi kalau dipakai berdua ada armrestnya tuh, bisa diturunin sama. Terus sama-sama sudah pakai ISOFIX, terus belakangnya juga rata lantai, sama lah, space-nya juga sama, sudah double blower juga, jadi gua nggak perlu jelasin ya, bagian belakang sama aja ternyata. Oke, gitu aja, kita keluar lagi. Nah, sini ya. Nah guys, tadi udah gue jelasin semuanya ya, bagian ada yang kerja. Udah gua jelasin semuanya, bagian depan, samping, belakang, dalam. Perbedaan dari R3 Sport Hybrid yang harganya di 2023 ini adalah 294 jutaan, belum dipotong diskon. Yang ini 292 juta, belum dipotong diskon. Diskonnya tadi udah dijelasin sama Om Sandi, jadi kontak aja dia langsung, lu tanya, lu nego, terserah deh, yang penting sampai jadi. Enak orangnya pokoknya. Oke, sekarang terserah lu mau pilih yang mana. Lu butuh mobil keluarga banget, MPV yang elegan ya lu pilih ini, R3 Sport Hybrid. Atau lu butuh mobil keluarga yang lebih maco, lu pilih XL7. Itu aja. Tapi yang pasti dua-duanya adalah Suzuki. Ya Suzuki. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.